Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Nah, kali ini ada kebetulan ada virtualnya di belakang. Nah, ini backgroundnya. Karena kita tidak pandai untuk apa, mungkin kurang jelas juga sih. Jika kita hanya menjelaskan secara teori, ya. Nah, di sini mungkin juga ada apa teori, cuman ada bahannya ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita langsung praktik di kerjaan teman-teman atau jika trouble di jalan. Nah, kali ini kita ingin membuatkan request tutorial ya dari Rimba Channel. Nah, kebetulan itu apa sahabat juga. Sama jika ingin berkunjung ke channelnya bisa teman-teman, seputaran Kaltim dia explore. Jadi yang di request itu motor apa sepeda motor yang mesinnya hidup ya. Pada saat mesinnya hidup ini dari karburator juga banjir, bukan banjir hujan. Ini tes terus teman-teman. Jadi begitu mesinnya hidup, minyaknya atau bensinnya itu ngocor terus. Jadi yang dia request seperti itu ya teman-teman ya, solusi mengatasi karburator banjir ya. Bukan banjir hujan. Nah, jadi di sini kita cek dulu teman-teman ya. Nah, di sini ada karburator ya, terus ada membran, lalu filter atau saringan, lalu tangki ya. Nah, ini walaupun kita menjelaskannya menggunakan Supra 125 Karisma atau Karisma itu sebetulnya sama sih teman-teman ya. Kayak ada Fix Air, Force One ya sama. Terus ya kebanyakan lah yang penting dia menggunakan ini membran. Nah, jadi membrannya itu hanya berbeda bentuk, biasa juga berbeda tempat ya, tetapi intinya cara kerjanya itu sama. Dia bertanya itu di motor Vario. Nah, motor Vario 110. Nah, jika Vario membrannya itu langsung di sini, di bawah tangki. Jadi tanpa menggunakan apalagi ya yang di luaran seperti ini. Dia langsung nempel di bawah tangki. Tangki tempat selang masuk itu langsung ada 2 selang di bawah tangki. Nah, itu membrannya sebetulnya dia di situ langsung ya. Di dalam itu ada saringannya juga, dia panjang nongol ke atas. Nah, saringan gini, nah, jadi kotoran kasar itu tidak apa bisa tersaring melalui sini di dalam tangki ya. Nah, jadi yang jika seperti ini menggunakan filter juga. Nah, ada filternya, lalu ada membran. Nah, ini di luaran. Oke, jadi jika teman-teman menemukan hal tersebut, mudah-mudahan bisa kita berikan solusi ya teman-teman ya. Bukan menggurui, kita hanya menjawab request dari sobat kita. Nah, jadi sebetulnya sih dari atas ke bawah. Nih, jadi kita menjelaskannya dari bawah ke atas. Minyak kan mengalirnya ke bawah ya, atau air. Nah, jadi kita jelaskannya saja dari bawah, karena di sini dia banjir. Nah, jadi begitu hidup mesin, ini ada selang kecil ya. Jadi dia masuk ke sini ke membran itu outnya 2 hose, 2 selang, innya 1. Nah, nanti cara kerjanya itu kita isap di sini teman-teman ya. Yang di selang kecil ini untuk out minyaknya, ini sudah keluar bensin di sini. Nah, ini untuk udara. Nah, di sini untuk membran dia buka tutup teman-teman ya, valve di dalamnya. Jadi kita isap di sini, minyaknya dia akan membuka di dalam sini, lalu minyak akan keluar atau bensin akan keluar. Nah, jadi jika kita tidak isap di sini juga akan nutup di membran. Sorry teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita buatkan virtualnya. Nah, ini di sini kita isap. Nah, jika dia sumbat, di sini tidak akan keluar minyak ya. Di sini tidak akan keluar minyak. Terus kita lihat juga minyaknya
kosong tangki atau masih ada. Aduh. Nah, kebetulan sepeda motornya ini baru kita bangun juga karena parkir entah beberapa tahun ke belakang. Nah, ini sudah berlumut. Ini belum sempat kita hidupkan. Tadi sempat ngetes hidup. Kita gunakan itu saja. Apa namanya? Kontak cleaner. Jadi kontak cleaner kita semprotkan ke karburator. Lalu kita hidupkan. Nah, di sini coba ya, itu sudah ada bahan bakar. Coba kita, nah ini kita siapkan botol saja demi menjaga safety karena bahan bakar. Tapi ujung-ujungnya ngirit juga teman-teman. Nah, cara kerjanya itu seperti ini ya, bukan ditiup ya. Jika kita tiup, ini kita tiup ya. Nah, itu tidak keluar minyak teman-teman. Jadi jika kita hisap di sini baru akan membuka membran. Nah, di sini hanya untuk membuka udara ya, membuka membran. Jadi di sini udaranya kita hisap. Jika elektrik dia solenoid. Di sini masih manual. Nah, jadi di sini kan dia ngisap teman-teman ya. Di elbow karburator itu mengisap kompres. Jadi di sini untuk membukanya. Nah, itulah salah satu penyebab. Tapi di situ bukan intinya sih teman-teman ya. Di sini hanya membuka minyak sebetulnya ya. Nah, jadi begitu hidup mesin. Nah, seperti ini. Hidup mesin, bahan bakar akan otomatis mengalir ke sini. Nah, jika selang udaranya ini terhubung ke elbow karburator. Karena walaupun mesin hidup, selangnya ini kita tidak pasang, otomatis tidak mengalir juga ya. Oke, jadi masalahnya di sini teman-teman ya. Kita bahas dulu yang di karburator. Nah, karburator itu ada jarum pelampung. Nah, di situ buka tutup valve juga. Jadi mungkin di situ kita bersihkan terlebih dahulu. Kita perhatikan apa biasa dia menggunakan karet. Jika karet biasa ada luka pinggirannya. Kalau tidak dia ada kotoran yang mengganjal jarum pelampungnya. Kita bersihkan saja pakai ketambat ya. Ketambat kita bersihkan lalu kita pasang. Nah, setelah terpasang kita hisap ya di sini. Nah, ini yang kita hisap, dia harus nutup posisi kita hisap. Jadi jika di sini kita hisap tetap ada kebocoran, nah itu dipastikan masih akan banjir ya bahan bakarnya. Jadi diharuskan sebisa mungkin di situ kita tanpa ada kebocoran sama sekali posisi kita hisap. Nah, di dalam harus ada oke. Mungkin ya hanya di situ sih jalurnya teman-teman untuk banjir ya. Pasti kita. Nah, lalu biasa juga posisi mesin hidup di sini tidak banjir teman-teman ya. Ini pembuangannya tidak keluar bahan bakar. Tetapi dia banjir di dalam mesin. Ya, di ruang bakar berlebihan bahan bakar. Ya, biasa kita sudah kerjakan karburator berkali-kali, ganti pelot jetnya apa segala isinya tuh kitnya. Tetapi masih berlebihan bahan bakar di ruang bakar. Nah, busi cepat mati, mengasap putih, gasnya juga kurang tidak bisa normal ya teman-teman. Entah RPM bawah, RPM atas atau RPM tengah, itu tidak ada tidak normal ya rotation per menitnya. Oke, jadi jika menemukan hal seperti itu teman-teman, biasanya di sini kita tes ya. Kita cabut selang kecil yang dari elbow karburator ke membran. Nah, yang tadi di sini kita hisap ya. Kita hisap juga teman-teman.
Nah, kita hisap, kita perhatikan jika ada bahan bakar keluar ke sini. Jalur bahan bakar kan ini teman-teman ya, jalur bensin. Nah, jika di sini keluar bensin bahan bakar, nah ini yang kita ganti teman-teman. Berarti membrannya sudah bocor. Banyak kita temukan yang seperti itu teman-teman. Di sini bocor, mengalir. Bukan mengalir sih, netes. Kadang-kadang juga gini dia netes. Nah, itu sudah parah. Nah, ada yang tidak parah, itu susah untuk menebaknya. Jadi untuk memastikannya di sini kita hisap ya. Kita hisap jika ada bahan bakar keluar, itu dipastikan ini rusak ya. Ini harus diganti. Nah, biasa juga kita hisap di sini bahan bakar ada, di sini tidak keluar bensin, bahan bakar. Berarti di dalam sini kita bersihkan, kita tiup kembali ya. Di sini kita tiup. Dia akan kembali ke atas. Nah, sehabis itu filternya kita perhatikan bocor apa tidak. Ya, situ kita bersihkan juga. Nah, karena pada intinya itu minyak harus netes ke sini ya teman-teman ya. Nah, bukan yang ke sini. Oke. Mungkin seperti itu saja teman-teman penjelasan kita. Semoga dipahami. Dan sekalian mohon maaf juga jika omongan kita masih kurang jelas ya teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.